Acara ini dipersembahkan oleh Ya, selamat datang di Mimpi Jadi Nyata, sebuah program yang akan mewujudkan mimpi dari mereka yang terus berjuang demi orang-orang terkasih. Dan seperti biasa, malam hari ini akan ada 2 orang pejuang mimpi yang akan mewujudkan mimpinya di panggung Mimpi Jadi Nyata. Namun sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Samudra Marine Indonesia dan Inti Sumber Baja Sakti yang terus mendukung program Mimpi Jadi Nyata. Boleh kita berikan aplaus? Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan berkenalan dengan Dewan Juri yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Bapak Tian Bahtiar, selamat malam Pak. Dr. Ruth, selamat malam. Kemudian ada Ibu Lulu Yong, selamat malam Bu Lulu. Dan juga ada Ibu Amanda Simanjuntak, selamat malam Bu, selamat datang. Boleh kita berikan aplaus untuk Dewan Juri kita, sangat luar biasa. Oke, sekarang saatnya bagi kita untuk mengetahui siapa yang akan jadi pejuang mimpi pertama kita. Kita sambut, ini dia Ibu Irawati Purba. Halo, selamat malam Ibu Ira, apa kabar? Selamat malam semuanya. Waduh, sangat luar biasa ya. Hari ini kita kedatangan Ibu Ira. Ibu Ira, hari ini kayaknya aku lihat ada bawa sesuatu ini ya. Kayaknya bagus banget kayaknya. Ini apa ini Bu Ira? Betul sekali. Oh, ini iya. yang saya bawa adalah hasil karya dari warga binaan kami yang ada di Panti Sosial Binaras Harapan Sentosa 3. Wow, boleh dong kita berikan aplaus. Karyanya kita belum tentu bisa ya Bu ya, bikin yang kayak gini ya Bu ya. Betul sekali Pak. Perlu skill khusus gitu ya. Dan Betul sekali, Pak. perlu proses belajar yang panjang seperti itu ya. Membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Betul sekali, dan tidak semua orang bisa sabar untuk telaten bikin kayak gini ya Bu ya. Betul. Oke, malam hari ini Ibu Ira ada di panggung Mimpi Jadi Nyata. Kalau boleh tahu, spill dikit-dikit gitu ya, mimpinya Bu Ira itu apa? Saya ingin mewujudkan mimpi untuk mengadakan pelayanan kesehatan di tempat saya bertugas. Oh, sangat luar biasa ya. Jadi sudah berdedikasi tinggi, ingin lebih lagi supaya lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari apa yang Ibu Ira lakukan gitu ya. Betul Wah, sekali. coba kalau seluruh Indonesia orangnya kayak Ibu Ira semua, kayaknya kita makmur sejahtera gitu ya Bu Ira ya. Ya. Oke, malam hari ini Bu Ira sudah siap untuk mewujudkan mimpi Bu Ira? Siap. Siap. Kalau sudah siap, silakan maju 2 langkah. Silakan. Ya, silakan Fer. Selamat malam Ibu Ira, apa kabar? Selamat malam. Baik Pak. Terima kasih sudah hadir di Mimpi Jadi Nyata. Tadi sudah disampaikan mimpinya. Ibu Ira ini adalah pengurus Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3. Namanya panjang ya Bu ya. Betul Pak. Ini alamatnya di mana Bu? Ya, baik, alamat kami berada di Jalan Karya nomor 19, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan. Oh, di Petamburan. Nah ini warga binaannya dari mana saja biasanya Bu? Baik, adapun warga binaan kami adalah orang dengan ODGJ, orang dengan ODGJ terlantar. ODGJ artinya orang dengan masalah kejiwaan. Kejiwaan ya. Jadi kalau di panti Ibu itu kegiatan intinya biasanya apa saja Bu untuk ODGJ ini? Ya, baik, para warga binaan yang kami tangani, kami berikan pembinaan, baik itu pembinaan secara fisik dan keterampilan maupun bimbingan secara psikologis. Luar biasa ya Ibu Ira. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, mungkin kali ini kita akan memberikan gambaran kepada pemirsa dan juga yang hadir di studio Mimpi Jadi Nyata seperti apa kegiatan sehari-hari dari Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 melalui tayangan. Kita harus punya rasa semangat yang tinggi. Karena kalau kita tidak memiliki semangat, yang kita hadapi adalah orang yang kurang bersemangat. Dan satu hal yang paling membuat kita kuat adalah kamu dan aku sama. Memanusiakan manusia. Kita sama di pemandangan mata Tuhan. Hanya memang mungkin secara status kita berbeda. Tapi pada dasarnya dia manusia, kita manusia. Sama-sama makhluknya Tuhan.
Kalau pada siang hari mereka kami berikan keterampilan dari hari Senin sampai pada hari Kamis, yaitu keterampilan ada yang membuat keset, ada yang membuat sapu, ada yang mote-mote, ada juga yang membuat membatik, ada yang salon khusus krimbat, ada juga membuat sendal. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Ira, dedikasi yang luar biasa untuk membantu warga binaan. Cukup banyak juga, ada 500 lebih ya Bu ya. Betul sekali. Kapasitasnya itu berapa Bu di sana? Kapasitasnya hanya 475 orang Pak. Jadi memang over capacity ya. Betul. Ibu sendiri sudah berapa lama di panti tersebut? Saya bertugas di tempat ini dari tahun 2017 sampai pada saat ini. Tadi di tayangan Ibu mengatakan bahwa pentingnya memanusiakan manusia. Bagaimana Ibu setelah sekian tahun dari suara Ibu saja terdengar begitu semangat, penuh dengan optimisme, agar semangat dan optimisme itu terus terjaga Bu dalam tentunya memberikan pelayanan terbaik untuk warga binaan. Baik Pak, yang kita tangani ini kan orang-orang yang bermasalah Pak. Jadi mereka itu memang kurang bersemangat. Kalau kita sebagai petugas tidak bersemangat, bagaimana kita menyemangati orang? Ya. Tentu kita berikan motivasi kepada mereka. Sekalipun mereka manusia seperti itu, bukan mereka harus terpuruk. Mereka bisa bangkit dengan segala keberadaannya. Yang jelas kita perlakukan mereka sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dia makhluk Tuhan, kita makhluk Tuhan. Setuju. Memanusiakan manusia. Bagaimana sistem berkunjung keluarga untuk menjenguk mereka biasanya Bu? Baik Pak, jadi kan panti kami ini kan untuk menangani orang ODGJ yang terlantar. Oke. Nah, jadi bukan keluarga yang datang, justru dari kami mencari keluarga mereka. Baik. Nah, setelah kita telusuri bahwa orang ini memang ada keluarga, nanti ada petugas penelusur dari kami bahwa dia ada keluarga. Kalau keluarga ini masih bersedia untuk menerima mereka, tentu kami kembalikan dan selalu kami pantau apakah diperlakukan dengan baik di dalam keluarga. Kalau memang tidak ada keluarga, tentu akan bersama kami. Ada keluarga, tapi tidak tahu di mana ada jejaknya. Karena mungkin mereka itu sudah berapa tahun, bahkan ada yang sudah dianggap hilang gitu ya. Jadi dia bilang saya rumahnya di sini. Jadi kita bawa orangnya langsung menelusuri. Ternyata sudah jadi beda fungsi Pak. Ada yang sudah jadi minimarket, ada yang sudah jadi pertokoan. Oke. Jadi ya kita kehilangan jejak untuk mencari. Tapi panti selalu berupaya ya untuk mencari keluarga mereka agar mereka bisa berkumpul lagi bersama. Selalu kita upayakan. Kalau ditanya siapa yang ingin pulang, semua ingin pulang. Ya, tapi memang itulah yang menjadi kendala bagi kami. Pasti ada pelajaran hidup dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang Bu. Pelajaran hidup apa yang Ibu ambil dari pekerjaan Ibu? Untuk pelajaran hidup, sangat banyak pelajaran hidup yang terutama kita ya sebagai petugas melihat mereka. Kalau kita kan suka bercerita, ngobrol dengan mereka tanpa ada perbedaan kamu siapa, aku siapa. Kita suka menceritakan dulunya kamu di mana. Mereka menceritakan bagaimana mereka mengalami namanya satu kepahitan hidup atau mengalami satu kesenangan hidup yang pada akhirnya apa yang tadinya pahit tambah pahit, apa yang tadinya senang menjadi susah. Itulah menjadi pelajaran hidup bagi kami. Dan memang hidup ini tidak selalu sama. Ada pasang surutnya. Untuk itu selalu kami ajarkan kepada mereka bisa menerima segala keadaan. Seperti yang tadi saya katakan. Kita sama-sama di rumah yang sama, menghirup udara yang sama. Kamu sama aku sama. Luar biasa Ibu. Kalau tadi kita sama-sama saksikan melalui tayangan, banyak sekali pembekalan, pelatihan yang didapatkan oleh warga binaan ya. Tadi ada membuat keset. Semua rata-rata bisa mengikuti berbagai pembekalan atau pelatihan yang diberikan Bu? Pada umumnya bisa. Hanya ada yang mampu untuk melakukan, ada yang tidak mampu. Tapi kita tetap motivasi mereka untuk mereka bisa selalu mengikuti semua kegiatan itu. Oke. Nah ini bicara mengenai, ini kan seperti kelas gitu ya Bu ya. Diharapkan mereka disiplin gitu. Mengikuti instruksi dan melakukan, ada waktunya dan lain sebagainya. Mengajarkan kedisiplinannya bagaimana ini Bu? Baik, untuk mengajarkan kedisiplinan, tentu dari waktu ke waktu kita sudah punya, kalau di sekolah seperti jam pelajaran, ada pergantian kegiatan gitu ya. Jadi kegiatan mereka itu mulai mereka dari
bangun tidur sampai mereka tidur kembali, itu semuanya penuh dengan kegiatan. Misalnya mereka bangun tidur, mereka diawali dengan tentu mandi, melaksanakan ibadah. Selanjutnya mereka juga ada seperti jalan pagi, ada senam otak. Selanjutnya apapun kegiatan itu sampai berakhir nanti mereka tidur kembali, itu semua sudah terjadwal dan semua warga binaan wajib mengikuti. Jadi mereka jalankan itu semua gitu Bu ya. Dijalankan. Oke, kita beri kesempatan sekarang kepada Dewan Juri Bapak Tian Bahtiar. Bapak Tian Bahtiar, kami silahkan, mungkin kami beri kesempatan untuk bertanya kepada Ibu Irawati. Ibu Ira, pertama kami menyampaikan apresiasi atas apa yang Ibu lakukan bersama kawan-kawan. Semoga Tuhan membalas kebaikan Ibu. Amin. Ya, ada satu pertanyaan Bu. Ibu tadi menyampaikan bahwa di panti over capacity. Nah, bagaimana cara Ibu dan kawan-kawan untuk membuat mereka mandiri? Karena toh tidak akan selamanya mereka akan tinggal di panti. Nah, sementara di sisi lain banyak dari mereka yang sudah tidak punya keluarga. Nah, ini tentu akan jadi problem serius bagi panti. Silakan Ibu. Ya, untuk mengkondisikan keadaan seperti ini, tentu kami ajari mereka untuk saling peduli, Pak. Jadi kalau ada teman yang mesti dibantu, dibantu. Dan dengan keadaan yang tadi melebihi itu, tentu kita tetap mengkondisikan biar bagaimanapun semua harus bisa terlayani dengan baik. Terjawab Pak? Ya. Terima kasih banyak Bapak Tian. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Tian. Ibu Ira, memang dibutuhkan kesabaran, ketulusan, dan juga semangat dalam menjalani tugas yang dilakukan oleh Ibu Ira. Setelah ini kita akan berbincang lebih jauh lagi bersama dengan pejuang mimpi kita yang pertama, Ibu Irawati. Jangan kemana-mana, Mimpi Jadi Nyata akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Kita bersama dengan pejuang mimpi kita yang pertama, yaitu Ibu Irawati Purba. Kita lanjutkan lagi Ibu Ira, bincang-bincang kita. Nah, bicara mengenai Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa ini, mungkin Ibu bisa ceritakan Bu ya, sejarahnya seperti apa, kapan berdirinya, dan lain sebagainya. Baik, kalau untuk panti kami ini, dulunya ini Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4, tapi dengan berjalannya waktu, saat ini menjadi Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3. Tadi di tayangan juga saya sempat lihat ini panti ODGJ klaster 3. Apa maksudnya klaster 3 ini Bu, dan apa bedanya dengan kalau ada klaster yang lain gitu? Ya, baik. Untuk panti kami ini adalah klaster 3. Untuk klaster 3 ini adalah di tahap mereka untuk recovery dan rehabilitasi atau tahap akhir mereka untuk mendapatkan bimbingan. Kalau ada keluarga kita kembalikan kepada keluarga. Kalau tidak ada keluarga bersama kita. Bedanya dengan yang lain, tentu kalau yang satu itu masih adalah yang gaduh gelisah. Yang kedua masih ada gaduh gelisahnya tapi sudah lebih tenang. Nah, kalau yang di 3 ini dia sudah kooperatif. Jadi sudah siap kembali ke keluarga sebenarnya. Betul. Kurang lebih seperti itu gitu. Betul. Ya. Oke. Jadi kriteria warga binaan di klaster 3 ini Bu seperti apa biasanya? Kalau kriterianya tentu dia sudah tidak gaduh gelisah Pak. Oke, itu yang pertama ya. Betul. Oke. Yang kedua tentu kita sangat tahu bagaimana dengan perilaku dengan orang yang mengalami ODGJ. Tentu dia tidak beretika. Di tempat kami ini sudah beretika. Diajak komunikasinya pun sudah bagus. Hanya memang yang menjadi masalah tadi. Ingin kembali tapi kita tidak menemukan di mana keluarganya. Oke. Biasanya kalau sudah cukup lama gitu Bu ya, tidak ditemukan juga keluarganya, apakah tetap di panti sosial tempat Ibu atau ada tempat pindah ke tempat lain? Untuk saat ini masih bersama dengan kami. Sudah ada yang paling lama berapa tahun tinggal di panti sosial Ibu? Kalau yang paling lama semenjak saya bertugas di situ sampai hari ini masih ada di situ Pak. Waduh, luar biasa ya. Jadi sudah seperti tinggal dari awal Ibu bertugas gitu ya. Betul. Oke. Nah, yang saya ketahui Bu, biasanya untuk panti sosial ODGJ itu ada beberapa yang harus mengkonsumsi obat untuk menstabilkan emosi dan juga agar lebih tenang gitu ya. Bagaimana dengan ODGJ di klaster 3 ini biasanya?
Baik, kalau untuk obatnya tentu kami ada bekerja sama dengan rumah sakit. Oke. Baik, kali ini kita akan beri kesempatan Dewan Juri untuk bertanya kepada Dr. Ruth. Mungkin kami persilahkan. Ibu, selamat siang. Selamat siang Ibu. Luar biasa ya Bu. Membina ODGJ tentu tidak semudah. Walaupun udah klaster 3 tidak semudah seperti yang Ibu ceritakan. Tentu banyak kesulitan. Di mana dia juga masih konsumsi obat. Di bawah pengaruh obat yang kadang-kadang juga mereka harus ada PMO ya Bu ya. Pemerhati minum obatnya ya. Jadi Ibu di sini dibina untuk hasil-hasilnya luar biasa, untuk ODGJ untuk disiapkan untuk kembali ke masyarakat. Tentu tidak semudah seperti yang Ibu ceritakan, kembali ke keluarganya, dicarikan ke keluarganya, dan mungkin berapa persen ya Bu yang masih tinggal setelah ditelusur keluarganya mereka belum ketemu. Itu yang saya pengen ketahui satu ya Bu ya. Kedua, bagaimana dengan kesehatan-kesehatan lain? Apakah memang masih dipantau oleh rumah sakit ataukah hanya terapi untuk gangguan jiwanya saja? Dan apabila memang Ibu bermimpi ada yang membantu tentang kesehatan apa aja yang Ibu butuhkan untuk membantu mereka supaya tidak ada kesakitan? Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Ruth. Silakan Ibu Ira untuk menjawab pertanyaan tersebut. Siap. Tadi tentang mereka kembali kepada keluarga ya Ibu. Tentu sebelum mereka kita kembalikan kepada keluarga tentu kita tanya. Di mana alamatnya, di mana ini. Terkadang mereka bilang saya tidak tahu alamatnya, tapi saya tahu jalannya. Seperti yang saya katakan di awal, terkadang begitu kita datang, rumah itu sudah tidak ada tapi sudah beralih fungsi. Tapi ada juga yang masih ada keluarganya, tapi kondisi mereka tidak memungkinkan untuk menerima orang yang kita bawa ini. Lebih baik bersama dengan kita. Nah itu mungkin untuk jawaban. Yang kedua untuk jawaban tentang kesehatan mereka. Tentu dari tim kami tetap bekerja sama dengan rumah sakit. Dan seperti yang dikatakan tadi, kalau misalnya ada pelayanan kesehatan berupa apa? Jadi orang-orang yang kami layani kan orang-orang terlantar. Tentu selama mereka itu terlantar, mereka tidak pernah memperhatikan kesehatannya. Seperti kesehatan mata, kesehatan gigi, dan kesehatan yang lain. Dan kalau diperkenankan, alangkah baiknya mereka mendapatkan pelayanan kesehatan seperti gigi dan mata. Baik. Oke. Terjawab ya Dr. Ruth ya. Terima kasih banyak. Pertanyaan terakhir saya sebelum nanti Ibu Ira meyakinkan Dewan Juri agar mimpinya dapat menjadi kenyataan. Ini mengenai penerimaan masyarakat. Apa harapan Ibu Ira terhadap ya penerimaan masyarakat khususnya mereka para ODGJ ini yang sudah siap untuk kembali ke masyarakat atau berkumpul bersama keluarganya? Ya, baik. Harapan kami kepada masyarakat yang kembali daripada kami kepada keluarganya, perlakukan mereka dengan baik. Jangan pernah melihat mereka sebelah mata, karena orang seperti ini sakit. Hanya mereka pun tidak mengerti mereka sakit apa. Dan kalau kita lihat di masyarakat itu masih banyak orang yang seperti ini. Mereka itu jangan disingkirkan, jangan dibully. Karena mereka sama seperti kita. Semua manusia bisa terkena penyakit seperti ini. Tidak menutup kemungkinan semua yang ada di sini. Tapi namanya perjalanan hidup kita tidak tahu. Jadi kalau kita melihat mereka di masyarakat, jangan kita bully, jangan kita hina. Apalagi sampai kita melakukan sesuatu yang menjadi kekerasan. Itu tidak baik. Jadikanlah manusia sebagaimana layaknya mereka manusia. Seperti kita ingin diperlakukan. Terima kasih. Setuju sekali Ibu Ira. Berikan mereka tempat dan juga perlakuan yang adil dan sama seperti kita memperlakukan rekan atau orang lain. Yakinkanlah Dewan Juri agar mimpi Ibu bisa menjadi kenyataan di kesempatan malam hari ini. Silahkan. Ya, untuk para Bapak Ibu Dewan Juri, setelah sekian waktu kita bersama dan melihat tayangan kami, besar harapan kami, apa yang menjadi permohonan kami dapat dikabulkan. Seperti yang saya katakan, mereka hanyalah manusia. Manusia yang tidak berdaya. Bagaimana mereka supaya berdaya? Tentu itu menjadi tugas kita bersama. Dan apa yang menjadi kebutuhan mereka,
itu pun menjadi kebutuhan kita. Alangkah baiknya kalau bisa kita melihat mereka sebagaimana kita melihat diri kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ira. Penerimaan adalah hal yang penting untuk insan manusia. Marilah kita berikan tempat dan kesempatan saudara-saudara kita, baik yang berkebutuhan khusus, difabel maupun orang-orang dengan gangguan mental. Semoga dengan adanya tayangan ini bisa mengetuk hati yang menyaksikan dan juga memberikan tempat bagi mereka. Setelah ini kita akan berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata.